Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama dengan bab sel hewan dan sel tumbuhan serta bagian-bagian dari sel. Maka dari itu, stay tune ya. Sebelum kita membahas tentang bagian-bagian dari sel, maka kita perlu tahu pengertian dari sel. Sebenarnya, apa pengertian dari sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut ini merupakan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan, yang mana ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian sel. Bagian sel yang pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah penutup terluar pada sel yang berfungsi untuk melindungi dan membentuk sel. Bagian ini hanya terdapat pada sel tumbuhan ya teman-teman, tapi tidak ditemui pada sel hewan. Dinding sel ini terbentuk dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang kedua ada membran sel. Membran sel adalah bagian luar pada sel yang tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Fungsi dari membran sel yang pertama yaitu untuk melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi. Yang ketiga, sebagai penerima reseptor atau rangsangan. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang mengisi ruang di dalam sel untuk membantu mempertahankan bentuk dari sel. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting. Bahan-bahan tersebut terdiri dari berbagai enzim, ion, gula, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. Selanjutnya ada organel-organel sel. Organel sel yang pertama ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini adalah organel sel terbesar yang mengandung informasi DNA. Unit ini mengendalikan aktivitas seluler dan reproduksi seluler. Baik itu sel hewan dan sel tumbuhan, masing-masing memiliki inti sel. Organel selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang tersusun tidak beraturan. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menghubungkan nukleus dan membran plasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma dikatakan kasar karena ada ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berada di dalam sitoplasma atau melekat pada membran retikulum endoplasma. Ribosom berperan sebagai tempat sintesis protein. Berikutnya ada sentrosom. Sentrosom yaitu organel sel yang terdiri dari dua sentriol, yang di bagian sekelilingnya terdapat sebuah bahan perisentriolar. Namun, pada sel tumbuhan itu tidak terdapat sentrosom. Sentrosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Organel sel selanjutnya yaitu aparatus Golgi. Aparatus Golgi sering disebut dengan badan Golgi. Baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan pasti memiliki aparatus Golgi. Aparatus Golgi memiliki fungsi untuk membentuk enzim pencernaan hingga mengangkutnya, mengubah beragam materi secara kimia, dan membantu membentuk kantung vesikula. Organel berikut ini yaitu lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan, berfungsi untuk melindungi sel dengan menelan benda asing yang masuk ke dalam sel dan membantu pembaruan sel. Organel berikut ini adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang bermembran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik.
Fungsi dari mitokondria sebagai pabrik atau dalam tanda kutip yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Organel selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Kloroplas merupakan organel khusus yang terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel berikut ini adalah vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan kecuali pada hewan tingkat unisel. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to share, like, and subscribe.